Jadi hari ini gue mau ngebahas soal biaya hidup. Kalau dibandingin antara UMR-nya dengan biaya hidupnya, ya Kolombia tuh agak lebih mahal dibanding Indonesia. Itu dari sudut pandang gue ya. Jadi mau ikutan? Jadi nakal ya. Kalau gitu, say hi dulu. Hola, ¿cómo están? Balik lagi ke YouTube channelnya Evi Anwar. Sekarang ada Evi di sini dan juga ada Manchitas. Kami tinggalnya di Kolombia, jadi YouTube channel ini isinya tuh tentang kehidupan gue di sini di Kolombia, traveling, makan-makan, dan juga kehidupan sosial yang ada di sini. Kalian sudah subscribe ke YouTube channel ini belum? Kalau belum, please di sini ada linknya. Kalau ada linknya sih, tombolnya nih warna merah ini, tinggal klik aja, gampang kok. Gak usah bayar, soalnya gratis. Jadi hari ini gue mau ngebahas soal biaya hidup di Kolombia, murah atau enggak. Video ini adalah sebuah kolaborasi dengan teman-teman vloggers yang tinggal di luar negeri. Ada untuk sombong, tapi ini mah hanya mau berbagi. Mak mah nggak ada apa-apanya lah dibanding dengan hidup di luar negeri, di Kanada. Berapa sih biayanya? Ngomong soal biaya hidup di Swiss, oh my god, aku nggak bisa bayangin deh. Berapa sih biaya hidup tinggal di Rumania? Mau tahu? Berapa sih sebetulnya biaya hidup kami di luar negeri ini? Kuliah di Amerika, bawa keluarga pula. Berapa coba biaya hidupnya per bulan? hal ya. Ya tergantung sih sama gaya hidup orang masing-masing. Ini hal yang paling sensitif. Nah, kalau kalian penasaran tentang biaya hidup yang ada di negara-negara tersebut, cek aja di description box. Di situ gue tulis link ke video mereka, jadi kalian bisa langsung nonton aja ya. Maaf ya, ini Manchitas emang lagi cari perhatian. Dia nggak bisa lihat mamanya duduk, jadi pasti dia akan selalu mencoba untuk duduk di pangkuan mamanya. Dari dia kecil, dari dia lahir. Ya, diam dulu. Kamu duduk sini, diam dulu. Jangan pecicilan. Aduh, ini kalau umumnya dulu deh soal Kolombia. Kolombia di sini kita pakai mata uangnya Colombian peso. Terus kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 5 rupiah itu setara dengan 1 Colombian peso. Nah, pertama kali gue datang ke Kolombia, gue menganggap biaya hidup sini agak lebih mahal dibanding Indonesia, terus lebih ke value-nya sih. Misalnya kalau gue jajan di luar, untuk satu porsi makan siang untuk satu porsi makan siang di tempat makan yang biasa aja gitu, itu rata-rata gue menghabiskan sekitar 6.000 Colombian peso. Nah, kalau dikalikan ke dalam rupiah itu bisa sekitar 30.000 rupiah ya. Nah, yang gue dapat tuh satu piring nasi berisi lauknya, ada proteinnya berupa daging, terus protein lainnya adalah kacang-kacangan, terus ada apa lagi ya, terus sama sup dan juga dapat minum. Itu biayanya sekitar 6.000-an Colombian peso. Dari dulu sampai sekarang sekitar segitu. Nah, kalau gue pergi ke pasar, ada tuh tempat yang murah bisa dapatlah 5.500 gitu ya. Ya sekitar segitulah. Kalau dibandingin sama Indonesia, value for money-nya masih enakan Indonesia untuk makannya. Misalnya dengan duit 25.000 makan di pinggir jalan atau makan di rumah makan warteg kayak gitu, itu udah pasti bakal puas banget sih. Puas yang gue maksud adalah bisa kenyang dan rasanya enak. Sementara kalau di Kolombia, kenyang untuk standar gue nggak terlalu kenyang, tapi lumayan bikin perut penuh. Tapi untuk rasa itu yang kadang-kadang agak sulit untuk mendapatkan makanan yang enak. Nah, hal yang
gue pikir itu mahal di sini adalah transportasi. Kalau untuk di kota kecil biasanya itu transportasinya jauh dekat, rata-rata tuh sekitar 2.000 peso atau sekitar 10.000 rupiah. Kalau dibandingkan Jakarta, di mana tempat tinggal gue dulu, masih Kopaja kan masih bisa dapat 3.000-an ya kalau nggak salah. Terus istilah atau Transjakarta tuh sekitar 3.500. Ya kalau nggak salah ya, harganya sekarang berapa gue udah lupa. Oh iya, Transjakarta itu kan diadaptasi, dikopi dari sebuah sistem transportasi yang ada di Bogota, Kolombia, namanya Transmilenio. Nah, kalau mau perbandingan apple to apple-nya, Transmilenio itu untuk jarak jauh dekat berapapun, harganya itu sekarang 2.500 peso atau sekitar 12.500 rupiah. Nah, itu perbandingannya ya. Terus kita juga harus sebenarnya mahal atau murahnya kan relatif ya. Untuk mendapatkan perbandingan yang fair, gue mau kasih tahu kalau soal UMR di Kolombia. Kalau nggak salah UMR di Kolombia itu sekarang sekitar 800.000 peso. Kalau nggak salah ya. Di Indonesia kan tergantung dari kotanya ya. Kalau Jakarta sekitar berapa sih? Sekarang 3 jutaan gitu ya kalau nggak salah. Ya hampir sama, mirip lah. Tapi gitu, dibandingin antara UMR-nya dengan biaya hidupnya, ya Kolombia tuh agak lebih mahal dibanding Indonesia. Itu dari sudut pandang gue ya. Maaf ya ini kalau kameranya getar-getar karena kameranya gue taruh di atas kandang kelinci dan kelincinya lagi makan, jadi dia bergerak terus. Apakah dengan UMR semua orang bisa bertahan hidup? Apakah tidak? Ya itu sih tergantung ya dengan gaya hidup masing-masing. Berhubung gue tinggalnya di desa, kayaknya dengan uang 800.000 peso atau setara dengan 4 juta rupiah, gue masih bisa bertahan hidup. Karena apa ya? Ya karena berbagai macam faktor. Pertama, gue juga jarang jajan di sini karena memang nggak ada. Maksud ada sih yang bisa dijajanin. Ya, biasanya sih cuma macam gorengan atau roti atau arepa, apa lagi ya? Ya udah semacam itu aja. Nah, untuk entertainmentnya di sini juga minim, jadinya gue nggak ada budget khusus untuk itu. Dan karena emang gue nggak berpenghasilan, jadinya hidup gue tuh selalu on budget gitu. Maksudnya semua biaya hidup tuh selalu ditekan. Yang gue habiskan selama sebulan itu rata-rata ya hanya untuk makan, untuk bensin karena gue punya motor, terus untuk makanan si hewan-hewan, sama biaya listrik. Apalagi ya, abis itu ya udah kayaknya gitu aja. Selama biasanya yang kita habiskan biasanya pengeluaran setiap orang tuh kalau nggak makan ya, kalau nggak sandang papan ya kan. Nah, berhubung gue di sini udah ada rumah sendiri, jadi nggak ada pengeluaran untuk biaya kontrakan atau segala macamnya, jadi zero. Pengeluaran lain yang berhubungan dengan rumah adalah listrik. Di sini biaya listriknya itu gue nggak tahu murah atau mahal hitungannya, tapi kalau buat gue sih lumayan murah. Di Kolombia itu ada sistem yang namanya extrato. Jadi tiap orang, tiap rumah, tiap keluarga lah hitungannya, tiap keluarga itu bakalan dinilai mereka tuh masuk estrato berapa atau strata berapa. Di sini ada yang dimulai dari estrato 0 sampai estrato 6. Nah, estrato 0 ini yang orang yang stratanya paling bawah, dan S6 itu yang paling atas. Kalau mereka harus membayar layanan publik itu ada diskonnya. Misalnya kalau gue, karena gue tinggalnya di kampung, itu gue masuknya estrato 2. Kalau gue bayar listrik itu gue dapat diskon. Kalau nggak salah itu sekitar 40%-an. Nah, ini totalnya yang harus gue bayar 60.000 peso. Tapi karena subsidi 29.000, jadi total gue cuma bayar segini untuk 2 bulan. Lumayan. Tapi ada tambahannya lagi, gue mesti bayar alumbrado público atau apa ya, public lighting sekitar 90.000 juga. 90.000, sekitar 10.000 peso. Jadi dan kebanyakan yang gue konsumsi itu buat komputer dan juga buat charge handphone. Terus apa lagi ya? Lampu sama kulkas dan juga ya, dan sama kulkas, udah itu aja. Dan oh ya, kadang-kadang gue juga nyalain electric fans buat si sapi-sapi, udah itu aja.
Terus kalau untuk soal makan, nah kalau makan gue paling habisin cuma buat beli beras, beli gula, beli panela, terus beli apa lagi ya, sayuran sama daging. Nah, walaupun gue di sini ada hewan-hewan, walaupun gue di sini udah kebun, tapi belum semua makanan tuh gue bisa supply dari kebun sendiri. Masih beberapa kali gue belanja dari luar. Gue belanja tuh beras. Ini struknya baru kemarin belanja. Terus itu berasnya itu gue beli 1 kilonya 2.700 peso atau sekitar berapa dulu? 13.500 lah sekilo. Terus gue juga beli tepung-tepungan gitu, tepung terigu, harganya 1.000 peso atau sekitar 5.000 rupiah per 500 gram. Lagi ya, kalau gula tuh sekitar 1.300an juga, 1.300 peso per 500 gram. Oatmeal di sini harganya 3.700 per kilo. Acete giraso 17.000 deng, 17.000 rupiah per 3 liter. Beli panela ada gula tebu, itu 1 kilonya 3.000 peso atau 15.000 rupiah. Terus kopi gue beli 1 poundnya itu sekitar 40.000 rupiah. 1 bulan gue ngabisin sekitar 1 kilo. Terus oh ya, untuk daging-dagingan di sini biasa gue lupa ya, gue nggak begitu. Kalau di kota gue nggak tahu, kalau di supermarket kota gue nggak ngerti harga yang berapa, tapi kalau di desa sini harganya itu sekitar 6.500 peso sampai 8.000 peso per pound. Per pound itu berarti setengah kilo. Terus udah gitu ya. Terus lagi kalau untuk ayam di sini harganya tuh 1 poundnya 3.500 ya. Terus ikan, kalau ikan harganya tergantung jenis ya, ada yang ikan bawal sama ikan nila tuh sekitar 30.000 peso per 500 gram. Kalau untuk sayur-sayuran gue jarang beli di sini karena nggak begitu tertarik. Paling yang sering gue beli itu semacam kentang itu harganya 800 peso per 500 gram. Terus wortel itu tadi berapa sih? Wortel itu 1.600 per 1 kilonya. Terus apa lagi ya? Paling sering gue beli itu bawang bombay sama bawang putih. Wow, bawang putih harganya itu 8.500 peso per kilonya. Terus kalau bawang bombay itu 1.700 peso untuk 1 kilo. Nah, oke. Kalau untuk bensin di sini BBM-nya mereka jualnya per galon. Galon itu kalau nggak salah 3 liter. Jadi untuk 1 galon harganya tuh hampir 10.000 peso, berarti sekitar 50.000 rupiah. Kayaknya nggak beda jauh ya sama yang Pertamax atau oktan tinggi atau BBM oktan tinggi di Indonesia. Selain manusia yang bertahan hidup di kebun gue, itu juga ada kelinci, sapi, bebek, ayam, terus apalagi kucing, terus ada juga ini si mancita anjing dengan yang lain-lainnya. Dan mereka tuh juga butuh makan kan. Nah, kalau mereka biasanya kami sukai juga dengan makanan kering. Kalau di sini yang gue beli biasanya bukan yang premium, pokoknya yang bisa buat bertahan hidup aja. Kalau untuk anjing gue, mereka menghabiskan 60.000 peso per bulan, kucing 30.000 peso per bulan, kelinci 63.000 peso per bulan. Si ayam dan bebek itu berapa ya? 45.000 peso per bulan. Dan kayaknya banyakan mereka sih kalau biaya makannya dibanding kami ini. Kalau nggak salah dari semua total pengeluaran gua per bulan itu bisa sepertiganya tuh habis buat si hewan-hewan gue. Kalau di total berapa ya? Kayaknya sih di sini lah ya, lihat sering general gitu per bulan. Tapi ini cuma general ya, nggak bener-bener nggak real gitu loh, maksudnya seadanya aja yang bisa gue tunjukin,
karena gue terus terang gue nggak pernah nulis berapa pengeluaran gue per bulan, jadi sehabisnya aja duitnya kayak gitu. Oh iya, gue lupa nyebutin kalau di desa sini gue biasanya kalau ke kota itu naik Chiba atau naik Kampero, dan untuk Chiba itu ongkosnya 7.000 kalau dari rumah gue ini 7.000 peso ke kota yang jaraknya sekitar 1 jam dari sini. Nah kalau Kampero itu 5.500 peso. Oke deh, jadi itu aja jambrengan biaya hidup gue selama di Kolombia, selama sebulan maksudnya. Nah, menurut kalian itu mahal atau murah atau gimana? Atau gue bisa menekan daya hidup lagi di Kolombia? Sepertinya sih bisa ya, kalau gue udah mulai makanan gue tuh disuplai dari kebun sendiri, jadi nggak ada lagi biaya makan, ada tapi dikit biaya makan. Ya targetnya sih seperti itu. Semoga nanti ke depannya ada lebah. Jadi semoga ke depannya gue juga bisa dapat suplai makanan lebih banyak di kebun sendiri, jadi nggak perlu belanja keluar lagi. Oke deh, terima kasih sudah nonton, semoga informasinya berguna ya buat kalian, dan ciao.